Halo pemirsa Jawa Pos TV, senang sekali saya bisa hadir menemani Anda semua dalam Jateng Talk, ngobrol bareng tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Pada Jateng Talk kali ini edisi spesial karena saya sedang berada di Kabupaten Jepara dan kita akan membahas tema yakni Desa Anti Korupsi di Kabupaten Jepara. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Sekda Jepara Pak Edi Sujatmiko. Betul ya Pak ya? Ya. Apa kabar Pak? Baik-baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi Pemkab Jepara itu kan terkenal akan administrasinya yang bagus ya. Bahkan sampai dapat WTP sebanyak 13 kali berturut-turut. Ya. Nah, Pemkab Jepara juga dalam menangani atau administrasi keuangan itu juga bagus ya, artinya konsen dalam itu. Nah, ini dibuktikan dengan mengadakan lomba desa dan salah satu kriterianya itu administrasi keuangan. Nah, saya dengar-dengar nih Pak, Kabupaten Jepara ini punya desa anti korupsi. Nah, ini boleh tahu Pak, mengapa Pemkab Jepara ini membentuk desa anti korupsi? Baik, terima kasih dari teman-teman bahwa kita selama ini Jepara memang telah mengelola keuangannya dengan baik. Terbukti kita telah syukur alhamdulillah bahwa kita mendapatkan WTP 13 kali. Dan itu merupakan bukan tujuan utama. Bahkan kita juga mendapatkan penghargaan 10 kali, di atas 10 kali berturut-turut dari Menteri Keuangan. Tahun ini kita dapat, kemarin sudah diberikan kepada kita. Itu salah satu pemerintah Kabupaten Jepara yang ada di salah satu di Jawa Tengah. Itu merupakan kita syukuri bersama. Dan ini harapan kami, tentunya kita berimbas kepada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Jepara. Di antaranya adalah pemerintahan terkecil di antara Kabupaten Jepara adalah pemerintahan bawah adalah pemerintah desa. Dan ini kita mulai, kita juga telah mungkin mengawali, menginisiasi bahwa hadiah untuk lomba desa kita besarkan. Spektakuler, kita buat yaitu 1 miliar. Itu mungkin sepanjang tahun, sepanjang pemerintahan ini baru itu ya. Baru ini ya. Tapi kita jangan menilai bahwa 1 miliar itu merupakan angka yang fantastik, tidak. Tapi saya minta 1 miliar itu betul-betul dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan banyak inovasi yang ada di pemerintahan desa. Tapi di sisi lain, uang 1 miliar itu juga bisa membawa malapetaka. Bila mana terjadi misalkan pengelolaannya keliru, jadi korupsi. Termasuk kita melihat bahwa kalau pemerintahan kabupaten sudah baik, kita lihat di pemerintahan desa. Sekarang pemerintahan desa menerima uang kucuran dari pemerintah pusat maupun kabupaten itu tidak kurang dari 400 miliar seluruhnya. Jadi ada desa yang mengelola keuangannya melebihi daripada perangkat daerah, yaitu misalkan dinas, itu melebihi. Ada yang 7 miliar, 4 miliar, itu kan luar biasa. Untuk itu maka dalam pengembangannya harapan kami supaya itu desa itu bagus, itu apa? Yaitu kita buat yaitu untuk clean dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga apa? Akhirnya kalau kita bebas korupsi, kemiskinan bisa kita berantas. Nah, intinya itu. Intinya itu ya Pak. Intinya itu. Itu salah satu tujuannya. Tujuan lainnya itu apa Pak? Dalam pembentukan desa anti korupsi itu? Kami begini Bu. Jadi kami berharap bahwa sudah banyak yang disampaikan oleh para tokoh kita, seperti Pak Menko Polhukam, yaitu Pak Profesor Mahfud MD, bahwa sumber dari kemiskinan salah satunya yang penyebabnya adalah korupsi. Sehingga kita tidak akan bisa yaitu keluar dari kemiskinan bila mana korupsi kita tidak berantas. Untuk itu maka harapan kami pengelolaan keuangan desa itu baik, sehingga apa? Pemerintahan yaitu menjadi cerdas dan bersih, dan pada akhirnya kita mensejahterakan rakyat itu cepat tercapai. Nah, jadi itu tujuannya itu ya. Karena tujuan bangsa kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kan tuh lewatnya demokrasi yang bagus, politik, pemerintahan, pemilu itu hanya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakatnya apa? Harus diungkit, daya ungkitnya apa? Salah satunya korupsi. Korupsi itu bagus Pak. Ini progresnya bagaimana Pak untuk pembentukan Alhamdulillah desa setelah kita berjalannya waktu, karena kita lomba desa itu awalnya pertama itu yang menang adalah Tegal Sambi. Dan Tegal Sambi merupakan pilot project karena dia juga diberikan yaitu istilahnya pembinaan dari KPK, maka dia ada beberapa area perubahan yang di keuangan ini harus adalah salah satunya desa Tegal Sambi. Tegal Sambi itu. Desa Tegal Sambi harapan kami menjadi percontohan
dan percontohan sehingga dia kemarin dicanangkan menjadi desa anti korupsi. Kalau sudah menjadi desa anti korupsi, harapannya kami apa? Pengelolaan keuangan clean semua. Terus kesejahteraan masyarakat, harapan kami bisa lebih cepat terwujud menjadi contoh. Dan ini kalau ini menjadi obor ini menjadi penerang keseluruhan. Nah, kita membuat obor-obor sehingga kita akan memberikan yaitu desa tambahan, yaitu desa rintisan. 20 desa rintisan pada tahun ini akan kita kembangkan menjadi desa anti korupsi. Berarti namanya rintisan dulu ya? Rintisan. Jadi kalau nanti misalnya sesuai kriterianya, ya nanti kita bisa. Kemarin sudah dibintekkan. Kalau sudah dibintek nanti kita canangkan launching bahwa itu menjadi desa anti korupsi lagi tambah. Dan itu tidak hanya 20, bahkan kemarin Pak PJ Bupati juga mengharapkan kalau perlu 60. Nah, kalau perlu malah nanti tahun kapan mungkin seluruhnya. Jadi ada target-targetnya ya? Targetnya sehingga apa? Tidak hanya desa menjadi anti korupsi itu saja, tapi seluruhnya. Dan masyarakat akan lebih percaya. Untuk membranding itu kita juga tidak langsung begitu saja, tapi juga kita awali alhamdulillah kemarin kita mencanangkan baru pertama mungkin juga di Jawa Tengah, yaitu kita menggelar namanya Larwasdes. Gelar pengawasan desa. Itu merupakan program yang baru tahun ini yang kemarin kami inisiasi. Ayo coba kita membuat Larwasdes, gelar pengawasan desa, dari petinggi dikumpulkan semua, kita berikan arahan tentang masalah pengelolaan keuangan. Dan apa yang telah menjadi desa ada temuan itu juga kita gelar di sana, bukan kita memamerkan kebobrokan desa yang lain, tapi itu untuk supaya menjadi apa ya? Motivasi ya untuk desanya lain, saya kira itu. Nah, Desa Tegal Sambi ini kan menjadi pilot projectnya ya Pak, desa anti korupsi, dan itu masih ada desa-desa lain yang menjadi rintisan desa anti korupsi. Nah, itu ada indikatornya nggak Pak ini? Jadi desa-desa itu kan punya kriteria tersendiri gitu. Jadi kalau berbicara indikator tentang masalah anti korupsi itu kalau seluruhnya ada 18. Tapi tidak kita sebutkan satu persatu karena banyak. Cukup ada 5 indikator yang mungkin intinya. Paling penting ya. Yang pertama adalah dari sektor perencanaan. Karena apa? Korupsi itu bisa dimulai dari perencanaan. Mulai dari perencanaan bisa dikorupsi. Contohnya kita banyak yang terjadi. APBN Prof Mahfud APBN belum dikedok, itu sudah dikapling-kapling korupsinya. Nah itu contohnya. Apakah mungkin juga di sini ya, di desa juga harus hati-hati, jangan sampai program itu belum direncanakan sudah dikorupsi, dikapling-kapling, yang mau ngerjakan siapa, itu namanya korupsi. Ya itu juga dari perencanaan. Jadi dilihat dari mana harus clean semuanya. Kemudian dari pengawasan ini bahkan juga indikator utama yang kita harapkan, karena dari perencanaan pelaksanaan kita harus kita awasi. Kalau kita tidak awasi dengan baik, itu saya khawatir juga terjadi fraud. Kalau fraud itulah jadi model-model korupsi ini yang akan kita khawatirkan dan harus kita eliminasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang pelayanan publik. Ini banyak disoroti apalagi di pemerintahan desa. Pelayanan publik ini luar biasa. Karena apa? Pelayanan publik ini harus zero biaya. Tidak ada. Kalau kita lihat di desa, ada desa salah satu di daerah Bantul itu memang pelayanan publik 0 rupiah. Nah, apapun 0 rupiah, tapi pemanfaatan barang milik daerah mungkin bisa karena ini merupakan pendapatan desa. Nah, harapan kami untuk pelayanan publik masyarakat harus lebih ringan, lebih murah dan tidak ada bayar kan gitu. Kemudian sektor lain misalkan kalau kita lihat misalkan dalam sektor misalkan kita dari pelayanan publik kita menginjak kepada sektor lain, yaitu misalkan kita di sektor indikator yang lain, misalkan indikator selanjutnya indikator partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini kita harapkan untuk swasedaya masyarakat. Jadi kalau kita pembangunan itu tidak ada partisipasinya itu tidak ada arti. Jadi masyarakat tidak ikut di situ. Kalau misalkan juga di samping itu pula misalkan adanya pengawasan, ini juga perlu partisipasi masyarakat. Karena apa? Pengawasan dari sektor gambang internal maupun sektor formal ini tidak bisa menjangkau keseluruhan. Tapi sektor lain ini yang diperlukan kepada masyarakat. Kemudian indikator yang satunya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal ini merupakan indikator yang memberdayakan daripada kearifan dari masing-masing desa. Ini sangat diperlukan. Yaitu misalkan contohnya kita ada misalkan dengan adanya juara lomba desa ini, alhamdulillah di Desa Tegal Sambi ini ada kearifan lokal, yaitu seperti memperkokoh daripada BUMDes-nya. BUMDes kita kokohkan sehingga membuat yaitu tempat wisata, kemudian kita membuat yaitu kafe desa. Barang inilah luar biasa.
dan tidak menutup kemungkinan dia sampai membuat hotel pun ada. Jadi sektor lain juga kena ya Pak ya? Kearifan lokalnya apa? Jadi semua itu tidak bisa dicontoh. Jadi semua desa membuat kafe desa, membuat pariwisata semua tidak. Tapi sesuai dengan komposisi sumber daya yang ada di masyarakat desa itu sendiri. Nah, kalau untuk program-program Pak yang khususnya ini menyasar ke desa anti korupsi, mungkin kalau yang sudah saya tahu itu kan misalnya laporan keuangannya itu diberikan kepada masyarakat, artinya semua bisa mengakses Nah itu selain itu ada apa saja Pak programnya? Kita soal keuangan desa bahwa kita sudah pakai aplikasi Seskudes dan tentunya ini sudah satu data, satu aplikasi. Harapan kami tentunya Seskudes ini nanti bisa dilihat karena ini sistemik dan ini bisa dilihat dan masyarakat bisa melihat secara publish. Jadi ini bisa dipublish. Jadi aplikasi ini istilahnya tidak sifat tertutup. Tapi misalkan APBDes membuat apa itu nanti dipublish. Ya itu, dan ini bisa diproses dan ini merupakan proses terkoneksi integritas antara dari desa, kemudian di Dinsos Permades, BPKAD, itu semua terkoneksi, terintegrasi. Jadi kalau ada penyimpangan apapun itu nanti bisa dilihat dari sistem ketahuan gitu ya. Dan kita mungkin kalau kelanjutan dari ini perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya aplikasi ini akhirnya kemudian kita implementasikan lagi, yaitu sampai kita membuat sistem pembayaran non tunai. Nah, pembayaran non tunai itu kita harapkan untuk apa? Memperkecil daripada faktor-faktor yang bisa dikorupsi. Nah, itu Pak. Itu Pak sementara. Jadi kan kalau non tunai itu kan bisa dilacak juga ya Pak. Ya, jadi kalau jejak digitalnya ada gitu. Oke. Nah, dengan adanya desa-desa anti korupsi Pak ini, menurut jenengan sendiri ini seberapa besar gitu efeknya gitu untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Jepara? Nah, jadi gini Bu, karena desa anti korupsi ini sementara satu, ini kan otomatis pengelolaannya itu perangkatnya internal itu juga semakin takut terhadap yaitu pengawasan karena ketat, karena kita di bawah pengawasan KPK dan juga inspektor dan sebagainya. Nah, otomatis orang yang akan masuk situ itu adalah sifatnya adalah program yang bersih. Tidak ada yang namanya program titipan, program apa. Nah, ini harapan kami. Hal-hal inilah yang kita harapkan supaya ini mengembang. Kalau desa ini satu menjadi clean, nanti kalau misalkan mengembang sampai 20 desa akan clean lagi. Dan ini mengembang kalau seluruh desa, otomatis kita menjadi wilayah daerah yang bebas dari anti korupsi. Dan ini akhirnya kalau misalkan bebas dari pengelolaan dari korupsi, tadi kecepatan masyarakat sejahtera lebih cepat. Nah, nah dengan baru-baru ini itu mendapatkan penghargaan dari KPK. Kalau boleh tahu Pak, itu penghargaan apa? Terus tolak ukurnya itu apa gitu? Terima kasih. Saya untuk memperoleh penghargaan dari Pak KPK itu pun bukan harapan saya, bukan tujuan saya. Saya juga nggak tahu penilaiannya lewat kapan, saya nggak tahu karena KPK tentunya ya menjadi penilaian tersendiri ya. Saya selama ini bekerja ya tidak berharap untuk nanti dapat penghargaan, nggak ada. Jadi saya bekerja ya apa adanya, apa yang saya lakukan itulah. Nah, kemudian indikator daripada penilaian itu sendiri itu yang tahu adalah KPK sendiri. Dan KPK menilai bahwa salah satu saya itu adalah dari 3 sekda di Indonesia itu saya termasuk terpilih menjadi sekda yang berintegritas terhadap pemberantasan korupsi. Nah, saya pun ya bersyukur dari penghargaan itu, Mbak. Saya tidak atau saya jumawa tidak. Itu juga menjadikan menjadikan motivasi pelecut saya. Dan saya juga harus hati-hati terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dan saya juga terima kasih karena penghargaan ini tidaklah mudah dan ini penilaiannya juga se-Indonesia dan kami tidak mencita-citakan itu ternyata dapat gitu. Dan itu akhirnya memotivasi saya. Dari 3, jenengan 1 dari 3 di Indonesia. Nah, termasuk yaitu sekda dari Raja Ampat itu satu-satunya itu. Termasuk dari Buntang itu. Nah, kalau untuk ini Pak, rencana kedepannya setelah desa-desa itu terbentuk itu seperti apa Pak? Ya,
Kalau desa terbentuk, kita kan otomatis dari pengelolaan keuangan bersih, sehingga kita juga monitor terus lewat inspektur, APIP, dan kita juga harapan kami di samping dari sisi masyarakat itu cepat sejahtera, kami mengharapkan keselamatan daripada aparat penyelenggara pemerintahan. Karena kita lihat se-Indonesia itu aparat itu juga menduduki yaitu posisi yang juga dalam ranking yang cukup di atas rata-rata. Karena kemarin tuh waktu saya memberikan pengalaman itu paling tidak hampir 600 sekian perangkat itu masuk dalam kategori yaitu yang kena masalah korupsi. Nah, kita tidak ingin itu, sehingga kita sebagai PNS dan aparat itu bisa tenang, yaitu melaksanakan kegiatan, kita mencari nafkah dengan yaitu apa ya, husnul khotimah, sampai akhir itu istilahnya selesai dengan baik tanpa ada halangan yang istilahnya merintangi terhadap, karena apa? Itu menjadi catatan digital. Bila mana kita mendapatkan catatan korupsi, anak cucu kita juga kasihan. Oh, si A, si Noyo ini kasihan kan itu. Itu juga penyelamat untuk aparat kita. Saya juga mengingatkan aparat kita supaya tidak terjadi itu. Ya, dan itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Nanti kita akan jalan-jalan ke desa Tegal Sambi untuk melihat program-programnya. Terima kasih. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Balai Desa Tegal Sambi dan bersama Kepala Desa Bapak Agus Santoso ya Pak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ini saya mau melihat-lihat proses pelayanan di sini. Nah, ini kan kabarnya ini Desa Tegal Sari ini menjadi Tegal Sambi. Mohon maaf. Desa Tegal Sambi ini menjadi pilot project desa anti korupsi di Kabupaten Jepara. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana dulu prosesnya sehingga desa ini menjadi pilot project dari desa-desa lain. Ya, terima kasih Mbak Mala ya dari Radar Kudus ya. Jadi ketika kurang lebih 10 tahun yang lalu kami dilantik sebagai kepala desa atau petinggi desa Tegal Sambi, kemudian di beberapa bulan kemudian kami menyusun SOTK, artinya ada beberapa perangkat desa yang sudah purna dan kita isi perangkat desa yang baru sehingga ada perpaduan antara perangkat desa yang baru dan lama kan itu. Nah, di situ kami mencoba menyamakan persepsi untuk semuanya baik petinggi sampai kepala desa memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kami ingin bekerja baik gitu aja. Tidak tahu kalau nantinya akan jadi desa anti korupsi itu nggak tahu kan itu. Jadi intinya kami ingin bekerja baik, ingin bekerja kalau saya sering bilang tuh rapi ya. Kita rapi itu ya kita responsif, akuntabel, partisipatif dan inovatif kan gitu. Jadi itu yang ingin kami kedepankan kepada masyarakat, pelayanan secara baik, secara transparan sehingga tidak ada yang ditutupi pada masyarakat dan masyarakat bisa menganggap Balai Desa ini menjadi rumah kedua setelah rumahnya. Kalau untuk pelayanan kita motonya ini cantik ini, cepat, akurat, nyaman dan simpatik. Nah, harapannya dari pelayanan yang cepat, kemudian juga meminimalisir kesalahan, nyaman, masyarakat kalau datang ke sini juga dengan kepala desa, dengan perangkat seperti temannya, tidak berjarak, jadi mereka juga nyaman di sini dan kita simpatik. Sebisa mungkin perangkat desa itu memberikan sambutan, salam, senyum, ramah kepada masyarakat. Nah, itu yang memang kita
lakukan sejak awal. Kebetulan ya ada beberapa perangkat desa yang lama bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah kita canangkan dalam program kepala desa atau visi misi desa, itu bisa menyesuaikan. Nah, saya pikir sebenarnya tidak ada yang berbeda ya, tidak ada yang berbeda dengan desa-desa lain. Mungkin ada satu yang mungkin pada saat itu kami memandang itu berbeda, itu ketika waktu itu kan belum ada dana desa ya. Saya 2013 akhir, terus 2014 itu sebelum ada kewajiban dari istilahnya kabupaten untuk punya kas desa. Artinya dulu yang lama-lama tuh saya lihat itu kalau ada duit di desa itu ya dipegang bendahara. Gitu. Dipegang artinya dibawa bendahara, entah itu dibawa pulang atau bagaimana. Nah, itu yang pertama kali saya rubah supaya baik kepala desa maupun perangkat desa tidak boleh bawa uang cash ke rumah, sehingga kita inisiatif membuka rekening di bank dekat ini, BMT. Nah, adanya BMT, pokoknya ya bendahara saya panggil supaya kita uangnya ditaruh di BMT. Nanti yang tanda tangan kepala desa atau petinggi dan bendahara. Kalau kita butuh ya mengambil, misal butuh untuk kebutuhan kantor, mau beli kertas atau untuk kebutuhan administrasi yang lain, baru kita mengambil. Ngambil di situ. Nah, dengan adanya uang di rekening desa ala kita pada saat itu ya, kalau sekarang rekening desanya kan di Bank Jateng kan, itu pernah di Bank BRI juga pernah. Nah, ala kita itu paling tidak bisa meminimalisir ya, meminimalisir adanya hal-hal yang bersifat penyelewengan keuangan. Nah, penyalahgunaan anggaran. Karena sudah ditaruh di rekening, setiap kali itu keluar pasti bisa bertanggung jawabnya. Tanggung jawabkan kalau tanggal sekian diambil nih untuk apa, tanggal sekian. Saya kalau tanya ke bendahara kan enak. Oh, ini buktinya tanggal sekian diambil untuk ini, tanggal sekian diambil untuk ini. Jadi lebih enak daripada uang itu dibawa salah satu orang atau bendahara dibawa ke rumah atau bagaimana. Itu juga kami laksanakan untuk penarikan pajak ya. Penarikan pajak itu kan memang antara perangkat desa bersentuhan dengan masyarakat, menariki dari ke rumah ke rumah. Kalau yang lama itu mungkin di tangan perangkat itu agak lama. Sekarang kita komitmen bahwa misalkan biasanya perangkat desa itu nariki pajak di hari libur ya, Sabtu Minggu. Nah, Senin sudah harus distorkan ke bendahara. Jadi maksimal 2 hari pegang duit, Senin sudah harus distorkan ke bendahara. Bendahara maksimal 2 hari, Selasa atau Rabu sudah langsung distorkan ke kabupaten untuk pembayaran pajak atau PBB dari desa Tegalsambi. Terus gini Pak, itu kan korupsi kan erat kaitannya sama penyalahgunaan, terus penyalahgunaan mungkin pengadaan barang dan jasa, juga mungkin anggaran. Nah, ini bentuk apa yang diberikan desa kepada warga biar apa ya, transparansi anggaran itu warga juga tahu gitu. Nah, ini dari desa itu apa programnya atau kegiatan yang dilakukan itu apa? Jadi desa ini kan dalam setiap kegiatannya kan ada perencanaan. Jadi sebisa mungkin kita mulai dari perencanaan itu sudah transparan. Warga sudah mengetahui. Artinya dilaksanakan musdes, musyawarah desa. Nah, sebelum musyawarah desa itu BPD juga menjaring aspirasi dari masyarakat. Ada pekan aspirasi, ada usulan apa melalui BPD, kemudian nanti diangkat di musyawarah desa. Di desa sendiri juga demikian. Karena ada masyarakat di luar forum-forum resmi ya, mungkin secara informal ada masukan seperti ini kepada petinggi, kepada perangkat desa. Itu kita masukkan ke musyawarah desa. Dan di musyawarah desa itu disaksikan banyak orang ya.
kita mau mengundang semua ketua RT, ketua RW, BPD, LKMD, dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di desa, sehingga masyarakat tahu mana-mana yang diusulkan oleh masyarakat dan mana nanti yang menjadi skala prioritas untuk desa yang harus dilaksanakan lebih dulu. Nah, ketika saya dilantik jadi kepala desa itu 3 bulan setelah dilantik kan saya harus membuat RPJM ya, RPJM desa. Nah, itu langkah awal keterbukaan kita kepada masyarakat bahwa sesuai visi misi kepala desa yang menjadi visi misi desa itu ini loh yang mau kita buat selama 6 tahun ke depan ini. Sudah ada matriksnya. Tahun pertama ini, tahun kedua ini. Lah tahun pertama nanti kita isi dari masukan-masukan dari masyarakat itu. Tahun pertama ini mungkin yang prioritas ini yang usulan masyarakat, apakah itu infrastruktur, apakah itu pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga mulai dari perencanaan masyarakat sudah bisa mengetahui, ikut andil juga, ikut andil. Jadi masyarakat tahu nanti ini dibangun kira-kira bulan ini itu sudah tahu. Tentu saja selain musyawarah desa kita juga melalui baliho ya, kita dipasang di baliho, kemudian di media sosial kan gitu. Jadi masyarakat bisa tanya kapan saja misalnya ada yang kurang jelas gitu. Oke. Nah, untuk rencana ke depan Pak, ini dari pihak desa seperti apa? Karena jadi pilot project itu kan otomatis jadi acuan. Nah, itu harapan kami Desa Tegal Sambi tidak sendiri ya, karena yang namanya sendiri itu nggak enak. Enaknya kan bareng-bareng. Jadi kita butuh teman kan itu supaya memperkuat komitmen kan itu. Karena kalau kita jalan sendiri tanpa ada teman yang bersama-sama dengan kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik, kan kita kepingin bahwa desa ini selangkah 2 langkah menjadi lebih baik ke depan. Kalau desa ini lebih baik, saya yakin nanti menjadi kecamatan, menjadi kabupaten juga lebih baik. Kan prinsip kami itu kalau di programnya Bapak Jokowi itu ada membangun dari pinggiran, artinya itu membangun dari desa. Manakala nanti ada desa yang baik, kita nyebutnya kalau sering di kabupaten itu ada smart city, kalau di sini mungkin smart village ya. Melalui desa pintar, desa yang baik, desa yang transparan, harapannya nanti menjadi akan tumbuh kecamatan anti korupsi, akan tumbuh kabupaten anti korupsi, sehingga nanti kita semangatnya sama. Dan itu alhamdulillah kemarin direspon ketika kita kick off ya, dilakukan oleh Bapak Gubernur di Banjarnegara di Desa Cijenggung itu. Kemudian setelah itu Pak Bupati bergerak cepat membuat rintisan desa anti korupsi se-Kabupaten Jepara. Satu kecamatan minimal satu, ada satu rintisan desa anti korupsi, ada yang 2, sehingga kemarin se-Jepara itu ada 16 kecamatan, itu ada 20 rintisan desa anti korupsi. Nah, itu nanti akan dilakukan pendampingan ya, seperti kita kemarin mendapatkan pendampingan, mendapatkan asesmen dari Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, dan juga KPK. Yang kemarin yang agak deg-degan tuh bintangnya oleh KPK langsung. Nah, kita sempat deg-degan, ada apa nih KPK, tapi ternyata enak gitu loh. Jadi dari KPK memberikan bimbingan teknis kepada seluruh satu desa, kita membawa 40 orang kemarin. Mulai kepala desa, saya seperangkat desa, terus dari PKK, dari RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama itu diberikan pemahaman tentang desa anti korupsi. Berikut juga yang tidak kalah pentingnya, perilaku koruptif ya gitu. Jadi desa anti korupsi itu bisa terwujud manakala perilaku masyarakatnya juga tidak koruptif kan gitu. Contoh kecil misalkan yang sering kita alami itu waktu ya kan, itu undangan jam 8 mulai jam 10. Nah, itu sebenarnya kabupaten nggak boleh gitu lagi misalnya. Kalau undang tuh jam 8 harus tepat. Itu tidak ada dirugikan, tapi perilaku itu perilaku koruptif kan gitu. Nah, jadi mulai dari yang kecil. Mulai kecil. Saya juga mengajak ke perangkat desa. Mau tidak mau, kalau seorang petinggi mengajak ke perangkat desa untuk disiplin, baik disiplin waktu, berseragam, disiplin kerja, itu ya memberi contoh kan itu. Mau tidak mau seorang petinggi harus mau memberikan contoh supaya nanti bisa diikuti oleh
perangkat desa sampai elemen-elemen masyarakat yang lain. Demikian Jateng Talk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mala Kamila pamit undur diri dan sampai jumpa.